Kekayaan bukanlah sesuatu yang Anda kejar di luar sana. Kekayaan adalah sebuah program perangkat lunak yang Anda jalankan di dalam pikiran Anda. Anda tidak miskin, Anda hanya sedang menjalankan program yang salah. Hari ini, kita akan format ulang program lama dan menginstal 5 keyakinan inti yang baru. Selamat datang kembali, para arsitek realitas. Hari ini, kita akan membongkar sebuah ilusi terbesar yang telah menahan jutaan orang dalam kondisi pas-pasan seumur hidup mereka. Sebuah ilusi yang membuat Anda percaya bahwa kondisi rekening bank Anda saat ini adalah cerminan dari nilai diri Anda atau takdir Anda. Anda mungkin melihat ke sekeliling Anda. Anda sudah bekerja keras, mungkin lebih keras dari orang lain. Anda sudah berdoa, Anda sudah berusaha. Tapi mengapa rasanya begitu sulit? Mengapa Anda merasa seperti sedang mendaki gunung pasir? Anda sampai pada sebuah kesimpulan yang logis namun keliru. Mungkin aku memang ditakdirkan untuk hidup seperti ini. Mungkin aku memang miskin. Sebagai seorang yang mendalami fisika kesadaran, saya di sini untuk memberitahu Anda sebuah kebenaran yang radikal. Dengarkan saya baik-baik. Anda tidak miskin. Anda tidak pernah miskin. Kemiskinan bukanlah siapa diri Anda. Kemiskinan hanyalah sebuah program perangkat lunak yang usang, sebuah virus yang mungkin tanpa sengaja terinstal di dalam sistem operasi pikiran Anda sejak kecil. Pikiran Anda adalah komputer super paling canggih di alam semesta. Jika program yang terinstal adalah program kekurangan, maka itulah realitas yang akan ia jalankan. Tidak peduli seberapa keras perangkat kerasnya, tubuh Anda bekerja. Kabar baiknya, program itu bisa diganti. Anda adalah programmernya. Hari ini kita akan melakukan instalasi baru. Kita akan mengidentifikasi dan menginstal 5 keyakinan inti, 5 program fundamental yang dijalankan oleh setiap orang kaya dan berkelimpahan baik mereka sadari ataupun tidak. Bagian 1. Diagnosis. Mengapa program lama terus berjalan? Sebelum menginstal program baru, kita harus sadar mengapa program lama begitu sulit dihapus. Keyakinan-keyakinan seperti cari uang itu susah, uang adalah akar kejahatan, atau aku tidak pantas adalah virus yang kita dapatkan dari pemrograman masa kecil, mendengar orang tua bertengkar karena uang, didikan sosial dan agama yang disalahpahami, menganggap bahwa menjadi miskin itu lebih suci daripada menjadi kaya. Media yang terus-menerus menunjukkan bahwa orang kaya itu jahat dan serakah. Program-program ini menciptakan sebuah plafon rezeki atau termostat finansial di dalam diri Anda. Saat Anda hampir menembus plafon itu, program sabotase diri Anda akan aktif dan menarik Anda kembali ke zona aman atau zona pas-pasan yang sudah Anda kenal. Hari ini, kita akan format total hard disk itu. Mari kita mulai instalasi 5 program baru. Instalasi program 1. Uang adalah energi netral yang memperkuat. Program lama. Virus. Uang itu jahat. Uang mengubah orang. Orang kaya itu serakah. Mengapa virus ini berbahaya? Jika di level bawah sadar Anda percaya bahwa uang itu jahat, mengapa Anda bekerja keras mencarinya? Ini adalah sebuah konflik internal yang dahsyat. Anda mengejar sesuatu yang Anda benci. Alam semesta menjadi bingung. Anda sedang menginjak pedal gas, mencari uang, dan pedal rem, membenci uang secara bersamaan. Hasilnya, Anda tidak kemana-mana dan mesin Anda panas atau stres. Anda juga secara tidak sadar akan menolak uang karena Anda tidak ingin menjadi jahat atau serakah. Program baru, instalasi. Uang adalah energi netral. Ia hanyalah sebuah alat tukar dan sebuah kaca membesar. Ia tidak baik dan tidak jahat. Ia hanya memperkuat siapa diri Anda yang sesungguhnya. Mekanisme getaran. Dengan menginstal keyakinan ini, Anda menghilangkan konflik internal. Anda memberi izin pada diri Anda untuk menjadi kaya. Anda paham bahwa jika Anda adalah orang baik, uang hanya akan memperbesar kebaikan Anda. Anda bisa bersedekah lebih banyak, membantu keluarga lebih luas, dan menciptakan dampak yang lebih besar. Anda mengubah getaran Anda dari penolakan menjadi penerimaan. Anda berdamai dengan energi uang. Instalasi program 2. Alam semesta ini melimpah, bukan terbatas. Program lama. Virus. Sumber daya itu terbatas. Hidup adalah kompetisi. Rezeki sudah dipatok.
Jika si A dapat banyak, maka jatahku berkurang. Mengapa virus ini berbahaya? Keyakinan ini adalah akar dari getaran kekurangan atau scarcity. Ia menciptakan kecemburuan, iri hati, dan ketakutan. Saat Anda melihat kesuksesan orang lain, Anda merasa terancam bukan terinspirasi. Anda hidup dalam mode bertahan hidup, di mana fokus Anda adalah jangan sampai kehilangan, bukan bagaimana cara menciptakan. Instalasi program baru. Aku hidup di alam semesta yang berkelimpahan tanpa batas. Rezeki tidak terbatas, ia terus-menerus diciptakan. Kesuksesan orang lain adalah bukti bahwa hal itu mungkin dan itu tidak mengurangi jatahku sedikit pun. Ada lebih dari cukup untuk semua orang, termasuk aku. Mekanisme getaran. Keyakinan ini menggeser Anda dari permainan zero sum atau permainan di mana harus ada yang kalah agar ada yang menang, ke permainan penciptaan di mana semua orang bisa menang. Getaran Anda berubah dari kompetisi atau kontraksi atau ketakutan ke kreasi atau ekspansi, kegembiraan. Anda akan mulai melihat peluang di mana orang lain melihat masalah. Anda akan berkolaborasi, bukan bersaing. Ini adalah getaran magnetis yang sesungguhnya. Instalasi program 3. Aku adalah magnet rezeki, bukan pengejar. Program lama, virus. Aku harus bekerja keras, berjuang dan membanting tulang untuk mendapatkan uang. Semakin keras aku berjuang, semakin banyak yang aku dapat. Mengapa virus ini berbahaya? Seperti yang pernah kita bahas, getaran perjuangan adalah sinyal kekurangan dan perlawanan yang sangat kuat. Saat Anda mengejar sesuatu, uang, klien, atau target, Anda secara getaran mendeklarasikan bahwa hal itu sedang lari dari Anda. Getaran perjuangan itu berat, padat, dan menguras tenaga. Ia tidak magnetis sama sekali. Instalasi program baru. Instalasi. Tugasku bukan mengejar uang. Tugasku adalah menjadi mercusuar yang bernilai tinggi. Aku fokus pada pengembangan diriku, pada pelayanan terbaikku, dan pada kegembiraanku. Uang secara alami tertarik pada nilai dan getaran yang aku pancarkan. Mekanisme getaran. Ini adalah pergeseran terbesar. Dari mendorong menjadi menarik. Anda berhenti fokus pada akibat, uang, dan Anda mulai fokus 100% pada penyebab. Nilai diri Anda, pelayanan Anda, dan getaran Anda. Anda tidak lagi bertanya, bagaimana cara dapat uang? Anda bertanya, bagaimana cara agar aku bisa menjadi lebih bernilai hari ini? Saat Anda menjadi mercusuar yang bersinar sangat terang dengan keahlian, integritas, dan energi positif, kapal-kapal rezeki, uang, peluang, dan klien tidak punya pilihan lain kecuali melihat Anda dan datang menghampiri Anda. Instalasi program 4. Aku layak menerima kelimpahan tanpa syarat. Program lama, virus. Aku harus membayar kelimpahan dengan penderitaan. Aku hanya pantas dapat uang kalau sudah kerja super keras. Aku tidak cukup pintar, atau tidak cukup baik, atau tidak pantas untuk jadi kaya. Mengapa virus ini berbahaya? Inilah plafon rezeki atau termostat finansial Anda. Ini adalah keyakinan ketidaklayakan yang tersembunyi. Setiap kali Anda hampir menembus plafon ini, misal akan dapat bonus besar, program sabotase diri Anda akan aktif. Tiba-tiba Anda sakit, atau ada pengeluaran darurat yang secara ajaib menormalkan kembali saldo Anda ke level yang Anda anggap pantas. Program baru, instalasi, kelimpahan adalah hak milikku. Kelayakanku tidak perlu dinegosiasikan. Aku tidak perlu membayar kesuksesan dengan penderitaan. Aku layak menerima kelimpahan, kemudahan, dan kegembiraan hanya karena aku ada. Aku membuka diriku untuk menerima lebih banyak dari yang pernah kubayangkan. Mekanisme getaran. Instalasi ini akan secara paksa menaikkan titik setel termostat finansial Anda. Dengan meyakini bahwa Anda layak, Anda memberi izin pada alam semesta untuk mengirimi Anda lebih. Anda akan berhenti menyabotasi diri. Anda akan mulai melihat pengeluaran tak terduga bukan sebagai hukuman, tapi hanya sebagai data. Anda akan berani meminta bayaran yang lebih tinggi karena Anda tahu Anda layak. Instalasi program 5. Yang adalah alat sirkulasi, bukan alat penimbun. Program lama, virus. Tujuan utama uang adalah untuk ditimbun agar aku merasa aman. Setiap pengeluaran adalah kehilangan dan sumber kecemasan. Mengapa virus ini berbahaya? Keyakinan ini menciptakan getaran stagnasi dan ketakutan. Anda memperlakukan uang seperti air di dalam bak yang Anda tutup kerannya rapat-rapat. Air itu mungkin banyak, tapi ia menjadi diam, tidak bergerak, dan lama-lama akan berbau dan tidak sehat. Anda tidak akan pernah merasa benar-benar kaya. Anda hanya akan merasa tidak miskin, tapi dengan kecepatan yang konstan. Instalasi program baru.
Uang adalah energi yang harus mengalir. Aku adalah manajer aliran yang bijaksana. Aku bukan penampung yang ketakutan. Aku mengumpulkan atau muara dengan niat yang kokoh, dan aku melepaskan atau sirkulasi dengan gembira dan ikhlas, tahu bahwa setiap aliran yang keluar akan menciptakan ruang bagi aliran yang lebih besar untuk masuk. Mekanisme getaran. Ini adalah getaran seorang master, bukan seorang budak. Anda mengubah hubungan Anda dengan uang. Uang bukan lagi tuan yang Anda takuti, tapi staf atau energi yang Anda kelola. Dengan fokus pada sirkulasi, Anda mempraktikkan kepercayaan. Setiap kali Anda membayar tagihan dengan ikhlas atau memberi dengan gembira, Anda sedang melatih otot kepercayaan Anda dan memancarkan sinyal, "Aku percaya akan ada lagi yang datang." Dan alam semesta akan selalu membuktikan kepercayaan Anda benar. Puncak kesadaran. Anda adalah sang programmer. Sekarang kita tiba di puncak kesadaran dari semua ini. Anda tidak miskin. Anda hanya menjalankan program warisan yang sudah usang. Hari ini, Anda telah menerima 5 berkas instalasi yang baru. Tapi ingat, mengetahui adanya program baru tidak sama dengan menginstalnya. Anda harus secara sadar menjalankan proses instalasi itu. Bagaimana caranya? Repetisi, afirmasi sadar. Ulangi 5 keyakinan baru ini setiap pagi di depan cermin. Rasakan getarannya di tubuh Anda. Perendaman, lingkungan. Kelilingi diri Anda dengan bukti-bukti yang mendukung keyakinan baru ini. Baca buku, dengarkan siniar, atau tonton video seperti ini yang memperkuat program baru Anda. Tindakan selaras, pembuktian. Ambil satu tindakan kecil setiap hari yang membuktikan keyakinan baru Anda. Misalnya, praktikan sirkulasi dengan memberi tip ekstra sambil tersenyum. Atau praktikan kelayakan dengan membeli satu barang berkualitas baik untuk diri Anda. Anda bukan lagi korban dari program Anda. Mulai hari ini, Anda adalah sang programmer. Ambil kendali papan ketik pikiran Anda. Hapus program lama. Dan install perangkat lunak limpahan yang memang sudah menjadi hak Anda sejak lahir.